Kebijakan adalah suatu keberpihakan. Pemerintah selalu mengatasnamakan berpihak kepada rakyat. Di saat kenaikan BBM naik, rakyat mana yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah? Apakah rakyat menengah ke bawah atau pelaku pengusaha menengah ke atas? Temukan jawabannya di Bicara Tentang Wawasan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di Bicara Tentang Wawasan bersama saya Heri Karyanto, dan bintang tamu kita saat ini adalah Bapak Gus Saifuddin SEME selaku Ketua PKNU Jakarta Pusat. Pekerjaan sekarang saat ini beliau sebagai Komisaris Utama PPDU. Gus, apa kabar Gus sebelumnya? Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa diundang di acara Bicara Tentang Wawasan. Oke, baik Gus. Tema kita kali ini mengenai haruskah BBM naik. Sebelum kita masuk kepada inti pembicaraan, izinkan saya untuk menyampaikan prolog bahwa kenaikan BBM saat ini sangat membuat masyarakat itu menjadi tidak hanya masyarakat menengah ke bawah saja, tapi kalangan mahasiswa, pemuda, ataupun sektor-sektor lain itu sangat keberatan. Kenaikan BBM ini memberikan dampak yaitu kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan kebutuhan transportasi, dan itu nggak bisa dihindarkan, sedangkan pendapatan mereka itu tidak naik. Nah, menyikapi hal ini, apakah sikap dan pandangan Gus sebagai Ketua PKNU Jakarta Pusat mengenai kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM? Ya, terima kasih. Tentu ini pertanyaan sesuatu yang sangat sulit untuk dijawab. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kenaikan BBM itu adalah sebuah keniscayaan, di mana BBM ini kan dari energi minyak bumi, dan minyak bumi ini adalah dari fosil, dan itu akan lambat laun minyak bumi ini akan segera habis, ya kan, akan punah, karena ini ada bukan energi yang terbarukan. Dan ini hukum alam dan hukum Allah, ya, segala yang terus menerus diambil pada akhirnya ini akan habis. Sementara kebutuhan masyarakat dunia, tidak hanya di Indonesia, terus menerus kebutuhan terhadap minyak bumi atau BBM ini seiring dengan aktivitas yang terus meningkat, itu kebutuhannya juga terus meningkat. Apa yang akan terjadi kalau supply dari BBM ini terbatas, sementara permintaan itu banyak, mau tidak mau, kecenderungan harga itu akan naik. Itu hukum ekonomi juga begitu. Supply-nya meningkat, demand-nya meningkat, permintaannya meningkat, supply-nya tetap atau cenderung menurun, maka harga akan cenderung naik. Itu hukum alam. Dan itu tidak menutup kemungkinan, tidak hanya sekarang, nanti ke depan juga akan naik. Yang paling penting adalah pemerintah dan rakyat harus memahami ini. Indonesia dan dunia ini sudah tidak boleh akan tergantung terus-menerus terhadap minyak bumi ini, karena minyak bumi ini akan pada akhirnya akan habis. Oke. Tapi kan kalau kita lihat, akankah warga NU, apalagi Nahdlatul Ulama, mendominasi masyarakat yang berada di Indonesia, juga pasti akan mengeluh terhadap kenaikan BBM. Bagaimana sikap Gus selaku pemimpin di Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat menyikapi keluhan warga-warga NU yang berada di DKI Jakarta atau Jakarta Pusat? Baik, sebelum itu saya jawab, tentu yang perlu kita pahami pertama itu bahwa minyak bumi ini adalah bukan pada waktunya. Kedua,
ini kena sebagai akibat dampak dari permasalahan global, yaitu adanya invasi Rusia terhadap Ukraina yang menyebabkan gejolak ini mempengaruhi suplai energi. Mau tidak mau ini akan berdampak pada harga minyak bumi di dunia. Otomatis di Indonesia itu juga kena imbasnya, karena harga dunia naik maka BBM juga ikut naik. Kalau ini tidak dinaikkan oleh pemerintah, maka pemerintah harus mengeluarkan banyak ratusan triliun untuk membiayai kenaikan ini supaya rakyat tetap mendapatkan harga yang terjangkau, harga subsidi. Cuma kalau naiknya itu terlalu besar, sehingga subsidinya itu juga besar, dan itu mencapai 500 triliun yang kita lihat. Akankah 500 triliun itu harus dihabiskan untuk subsidi BBM, atau subsidi BBM itu dialihkan kepada hal-hal yang produktif? Karena saya meyakini begini, kalau subsidi BBM terlalu besar, saya khawatirnya subsidi ini tidak tepat sasaran. Kenapa? Kita hitung aja, yang punya kendaraan yang menggunakan BBM ini orang-orang yang punya mobil dan ini. Orang-orang di desa yang di kampung, apakah menikmati BBM yang 500 triliun? Bisa kita bayangkan 500 triliun itu kalau kita buat untuk sekolah gratis, buat puskesmas, buat pesantren atau segala macam, itu saya pikir itu lebih produktif daripada dihabiskan. Cuma memang saya tidak setuju kalau harus BBM itu naik sebesar yang seperti yang sekarang ini. Saya sih berharap naik silahkan, tapi itu harus dihitung secara benar-benar mendetail, jangan sampai terlalu tinggi yang nantinya akan menjadikan efek ya pada yang lainnya, untuk pokok jadi naik. Nah, seperti pertanyaan tadi, itu kan yang menjadi dapat korban kan masyarakat itu, karena sampai menengah ke bawah gitu. Dampak iya. Nah, saya paling penting begini, solusi yang diberikan pemerintah itu harus dialokasikan pada tepat. Makanya saya setuju dengan BLT. Nah, BLT itu lebih tepat sasaran, yang dikasih kepada orang-orang miskin. Tapi Gus, BLT itu kan tidak seumur hidup. BLT itu kalau kita lihat nih, bantuan subsidi upah dari BBM itu 600.000 dibagi untuk 2 bulan dan 600.000 untuk 2 bulan selanjutnya. Sedangkan BBM itu tidak akan pernah turun, selalu akan naik dari 14.500 akan naik 16.000 malah sampai akan di angka 20.000 di tahun 2020 sekian. Akankah BLT itu hanya sebatas sesaat saja buat masyarakat, atau memang harus umur hidup? Kalau menurut saya harus umur hidup tuh, karena menurut saya supaya ini masyarakat benar-benar merasakan ekonomi mereka kebantu dengan adanya BLT. Jadi kalau hanya 2 bulan ya, 4 bulan. Hanya 4 bulan itu hanya sesaat lah ya istilahnya. Orang sakit itu dampak dari ini kan sakitnya panjang gitu ya kan, cuma dikasih 4 bulan ya belum sembuh kali penyakitnya gitu ya. Saya sih setuju aja, cuma kalau seumur hidup ya tentu tidak. Pemerintah harus mengukur betul apakah subsidi cuma dengan 4 bulan itu bisa menyelesaikan masalah ya kan, atau dengan 4 bulan itu masalah tetap terus berlanjut. Kalau menurut saya ya subsidi yang alokasi BLT atau BLU itu sebaiknya tidak hanya 4 bulan, harus kalau bisa agak lebih panjang lagi. Artinya kalau yang terdampak itu adalah warga miskin yang tidak mampu, kalau hanya 4 bulan ya memang tidak terlalu berdampak. Minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun, sehingga nanti pemerintah harus membantu mereka. Karena memang saya tahu lah BLT itu memang tidak menyelesaikan problema, tapi dia membantu untuk membangkitkan hidup. Ibaratnya kalau orang kayak obat sakit kepala itu ya, untuk ngatasin sesaat gitu. Saya setuju kalau itu diperpanjang, tidak hanya 4 bulan. Tapi yang paling penting setelah 4 bulan pemerintah harus memberikan
program-program bantuan untuk supaya masyarakat ini bisa terus hidup layak, gitu kan. UMKM dan segala macamnya harus difasilitasi. Dan apa namanya, ya mungkin itu menurut saya setuju kalau tidak hanya jangan dua. Kenapa nggak pemerintah melakukan uji terobosan energi terbarukan aja untuk para pengusaha supaya BBM subsidi ini jenis Pertalite itu tidak disalahgunakan. Contoh seperti mobil listrik. Kenapa pemerintah menggalakkan mobil listrik supaya dipakai di para pejabat, di para ekonomi menengah ke atas, sehingga masyarakat masih bisa mampu menikmati BBM jenis Pertalite, dan BBM itu tidak perlu dinaikkan, Gus, menurut saya. Dan itu bisa dialokasikan untuk mobil listrik supaya pejabat menggunakan mobil listrik, apalagi ada buatan dalam negeri, ya. Jadi ibaratnya pemerintah yang mohon maaf, kita ini ada sesuatu kejadian terlambat responnya. Seandainya ini bisa diberi jauh-jauh hari, ya mungkin kan sudah tahu lah istilahnya BBM ini akan naik. Kalau sudah tahu akan naik, pemerintah harus menyiapkan. Ibaratnya kalau kita mau tahu akan ada hujan, semestinya kita nyiapkan payung. Kalau pemerintah sudah bisa memprediksi bahwa BBM ini akan naik, semestinya pemerintah harus menyiapkan payung. Payungnya apa? Energi terbarukan, kendaraan listrik itu harus jauh-jauh hari, harus dipersiapkan. Motor listrik kita lihat sudah ada. Memang akhirnya kan seolah-olah pemerintah ini terkesan terlalu ini gitu apa ya? Iya, semestinya itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Kalau itu listrik itu jauh-jauh siapkan hari, mungkin ada kenaikan ini tidak akan terlalu. Nah, yang penting ini pemerintah juga itu tadi ya, yang pertama tadi itu mempersiapkan payung sebelumnya. Ya. Ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini segera pemerintah harus menyiapkan infrastruktur kendaraan listrik atau yang tergantung dengan BBM ini harus dikurangi. Kalau sekarang ini kebutuhan Indonesia ini berapa ribu barrel gitu kan, paling tidak pengembang harus dipangkas ini kebutuhannya, ketergantungan terhadap energi fosil ini harus di switch, dipindahkan kepada energi terbarukan, termasuk listrik, solar dan segala macam matahari, energi matahari. Ya, saya menyikapi pendapat mahasiswa di episode sebelumnya, Gus. Bagaimanapun mereka tidak setuju dengan adanya kenaikan BBM, karena mau BBM dinaikkan, korupsi tetap merajalela. Tidak akan membawa kesejahteraan apabila pejabat-pejabat kita, pemerintahan kita masih banyak korupsi. Mereka sangat setuju apabila kenaikan BBM, subsidinya jangan dinaikkan BBM, tapi potong aja gaji anggota dewan, potong gaji kepala daerah, supaya apa? Mereka benar-benar tidak memanfaatkan uang untuk korupsi, tapi uang dari potong gaji itu bisa tersosialisasi untuk masyarakat di daerah. Gimana pendapat Gus selaku Ketua PCN itu? Ya, itu sangat menarik dan menurut saya itu ide gagasan yang perlu diperjuangkan. Artinya begini, pemerintah itu dalam mengambil keputusan atau kebijakan itu kan harus benar-benar pada satu sisi saya memahami akan kenaikan itu, tapi semestinya pemerintah harus lebih berani mengambil keputusan yang menyertai ini. Satu sisi pemerintah agar ini kenaikan ini tidak terlalu besar, itu kalau menurut saya ide dari mahasiswa untuk potong gaji itu menarik. Artinya apa? Jangan hanya rakyat miskin yang harus menerima dampak ini gitu loh. Tapi orang-orang kaya yang atau pejabat-pejabat tinggi, ya artinya DPRD sampai presiden, ya harus siap mereka potong gajinya gitu loh. Karena kalau naiknya terlalu besar, ya ini akan berpengaruh dampak yang besar juga, termasuk bahan pokok dan bahan pangan ini. Jadi BBM naik iya, tapi dampaknya ini yang mengikut
Ya karena BBM naik, transportasi naik, sehingga apa? Pengiriman dari tempat produksi ke tempat ke konsumen itu naik. Ya, telur kok bisa naik? Kan BBM-nya yang naik. Karena telur yang dikirim ke Jakarta dari tempat itu menggunakan transportasinya naik. Sayur mayur, kenapa kok naik? Padahal BBM naik. Karena mereka kirimnya. Sehingga itu akan mempengaruhi biaya produksi akan naik. Nah, pemerintah harus juga makanya di samping ini harus menyiapkan cara agar inflasi itu tidak naik. Ini akan menyulitkan memang. Udah BBM-nya naik, barang-barang naik. Ini 2 kali lipat. Cara seperti apa, Gus? Nah, tadi yang saya bilang, saya setuju. Pertama, gaji itu harus dipangkas, dimasukkan untuk bantu subsidi dan segala macam. Kedua, pemerintah harus mencari cara supaya inflasi itu bisa ditekan. Ya, karena dampak dari BBM ini biaya transportasi kan naik. Pemerintah harus bisa mencari cara supaya biaya transportasi ini tidak naik, karena ini menjadi penyebab dari naiknya yang lain-lain. Kenapa nggak pemerintah ngasih solusinya tuh jangan BLT saja, tapi kenaikan gaji untuk para karyawan yang kerja di pabrik. Ya, selama ini kan kalau saya lihat di berita nih, Gus, BBM naik, gaji anggota dewan naik. Ada isu gaji anggota dewan naik. Ya. Tapi kita para pekerja, mungkin teman-teman masyarakat yang kerja di pabrik atau buruh sebagai pelaku buruh, mereka tidak pernah naik gaji. Maka buruh pun juga melakukan aksi kenaikan BBM. Kenapa nggak pemerintah mencari solusi itu? Gitu? Jadi ini karena saya juga background sebagai pengusaha. Tentu kalau menaikkan upah dan gaji karyawan itu agak berat buat perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan itu harus menanggung biaya produksi, biaya-biaya lainnya. Apalagi dengan biaya naiknya upah ini akan juga membebani para pengusaha. Gitu. Jadi saya sih setuju kalau misalkan pemerintah, pejabat tinggi itu yang turunkan. Ya, kalau soal upah itu memang kan setiap tahun ada kenaikan. Itu harus dilihat dari kemampuan dari perusahaan-perusahaan masing-masing untuk bisa naik. Tidak bisa semuanya. Ya langsung naik ini akan menjadi beban berat juga buat pengusaha dan perusahaan-perusahaan. Bisa-bisa nanti perusahaannya tutup kan gara-gara harus naikkan gaji dan nggak mampu bayar gaji, ini jadi problem lagi gitu kan. Jadi yang pertama itu tadi pemerintah harus lebih menyiapkan perangkat payungnya tadi itu. Kalau memang BBM sudah bisa diprediksi akan terus naik, pemerintah harus menyiapkan ini supaya ketergantungan terhadap BBM itu bisa dikurangi. Kedua, itu menurunkan gaji-gaji para pejabat untuk bisa dialokasikan kepada ini. Yang ketiga, bagaimana dengan naiknya BBM ini, inflasi ini tidak ikut naik, yaitu biaya transportasi itu harus disubsidi oleh pemerintah, gitu. Sehingga tidak naik gitu. Telur, bawang merah, cabai ini naik. Ya harganya bisa tetap lah, nggak naik. Bisa dibayangkan dengan adanya BBM itu, misalkan telur naik, bawang naik, bawang merah naik, beras naik, dan semuanya naik. Itu berat. Oke, baik, saya Budin. Kesimpulannya, kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain. Kita break sejenak, nanti kita lanjutkan lagi di bicara tentang wawasan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, Gus Saifudin. Sebelum kita lanjutkan, mari diminum, Gus. Apa ini? Biar Kopi Lampung atau? Hangat. Hah? Kopi buatan Indonesia. Bisa ini enggak Lampung? Bisa. Menyehat. Hah? Bisa kita Kopi ini bisa membuat suasana kita semakin hangat, Mas. Bukan kopi klan. Bukan.
Oke, baik Gus. Menyikapi kenaikan BBM ini, saya ingin memberikan pertanyaan bahwa BBM naik, kita sebagai masyarakat ini kan terus dipaksakan wajib membayar pajak. Apakah para pengusaha atau pelaku usaha ini, apalagi Gus ya, mau selaku komisaris utama dan pelaku usaha juga, wajib membayar pajak terhadap negara? Karena kontribusi pajak itu luar biasa. Setahu saya untuk infrastruktur. Tapi yang kita lihat dan terjadi saat ini, banyak para pelaku usaha yang tidak membayar pajak, tidak memberitahukan harta kekayaannya. Menurut saya pemerintah harusnya itu bersikap tegas terhadap para pengusaha seperti itu. Bukan dengan cara menaikkan harga BBM yang berdampak kepada semua kalangan masyarakat, baik pengusaha, menengah, ke masyarakat, menengah ke bawah. Apakah ini pemerintah sudah adil dengan kenaikan BBM, tapi tidak tegas terhadap para pelaku usaha yang tidak membayar pajak? Ya, memang pemasukan negara salah satu pemasukan besarnya adalah dari pajak. Justru pertanyaan kita atas pajak yang kita peroleh itu apakah harus habis untuk subsidi BBM itu tidak. Makanya saya sedikit memahami kalau pemerintah dalam satu sisi harus menaikkan BBM dalam rangka untuk menyelamatkan uang negara, ya kan? APBN itu kan uang negara dan itu sudah dialokasikan masing-masing. Apakah anggaran belanja negara itu harus dihabiskan kepada porsi subsidi? Tentu kan tidak. Ada kebutuhan dan kepentingan lain, kepentingan rumah sakit, pendidikan dan segala macam. Satu sisi itu yang harus juga dipertimbangkan. Kita juga tidak ingin uang itu habis hanya untuk subsidi BBM. Nah, soal pajak ya tentu pemerintah harus memang pajak itu harus berdasarkan keadilan dan keberpihakan pada kepentingan dan masyarakat. Ya. Jadi jangan hanya pajak itu kalau sama pengusaha-pengusaha yang kecil dan biasa pengusaha diuber gitu kan, antara usaha-usaha dan jadi harus tetap berprinsip pada keadilan. Nah, kalau tidak nanti saya tetap berprinsip bahwa pajak itu memang dari rakyat untuk rakyat, untuk pembangunan. Tanpa pajak itu akan sulit buat pemerintah untuk menggerakkan pembangunan. Dan saya yakin pajak itu menjadi multiplier efek. Ekonomi jadi tumbuh, pada akhirnya juga masyarakat yang akan meningkat. Infrastruktur dan ekonomi kita tumbuh. Berarti Gus tetap setuju dengan kenaikan ini? Satu sisi saya memahami, cuma satu sisi saya mempertanyakan. Pertanyaan saya, lantas kalau pemerintah itu menghapus subsidi yang nilainya sampai 500 triliun, lantas uang itu mau dikemanakan oleh negara atau oleh pemerintah? Boleh tahu dong. Nah, makanya satu sisi saya bukan berhadapan dengan mahasiswa, tetap saya bersama-sama mahasiswa. Makanya saya tetap mendorong silakan mahasiswa untuk menyuarakan hati dan pemikirannya, dan pemerintah harus mempersilahkan dan memfasilitasi. Bahkan kalau perlu berdialog untuk pertama menyamakan visi, kedua mencarikan solusi. Ya, pertanyaan saya tadi, lantas mau dikemanakan uang yang uang subsidi? Jangan sampai yang tadinya mau menghemat tapi digunakan untuk yang lain yang tidak berkepentingan pada rakyat. Itu harus dikembalikan pada kepentingan rakyat. Jangan bocor lagi gitu. Dan rakyat harus tahu, mahasiswa harus tahu kemana uang itu gitu, ya kan? Jadi nanti ada persepsi pada lagi, digunakan pada hal-hal yang tidak tentu, menyelamatkan satu sisi tapi mengorbankan sisi yang lain. Kalau kita lihat saat ini kan just semangat mahasiswa dalam menyuarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan kenaikan BBM. Adakah sikap dari FU itu sendiri menjembatani suara mahasiswa terhadap pemerintah? Tentu hari ini pun
kita lakukan kan dalam rangka untuk memfasilitasi pemikiran-pemikiran yang menurut saya pemikiran mahasiswa itu kan original, ya kan, suara hati itu harus disuarakan, dan ini kita memfasilitasi untuk supaya pemerintah juga bisa mendengar. Ya, tentu kita akan menolak cara-cara baik pemerintah melakukan represif terhadap gerakan-gerakan kebebasan bersuara, itu tidak boleh. Saya terus mendukung dan akan berada di posisi itu, bahwa kebebasan berekspresi berpendapat itu harus dijamin karena itu dijamin oleh undang-undang, dan itu sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan itu pemerintah harus memperhatikan variabel-variabel. Salah satunya adalah variabel suara mahasiswa ini. Cuma memang tadi saya memahami dalam satu sisi bahwa BBM ini sebuah kadang-kadang menjadi sebuah hukum alam, sebuah hukum ekonomi, dan itu bisa diprediksi oleh pemerintah. Pada saat ini saya memahami satu sisi pemerintah harus bisa menyiapkan sarana prasarana agar dampak ini tidak pada rakyat bawah. Oke, Gus. Adakah ruang dari NU sendiri itu untuk mendengar suara aspirasi dari mahasiswa supaya organisasi NU ini bisa sebagai jembatan suara masyarakat, suara mahasiswa kepada pemerintahan? Apalagi kita lihat kan warga NU juga ada yang di sisi pemerintah, di struktural pemerintahan. Bisa nggak Gus, teman-teman mahasiswa bisa menyampaikan keluhan protes dengan BBM ini supaya bisa disambungkan kepada pemerintah lewat Nahdlatul Ulama? Ya, meski kan saya ini sebagai cabang ya, bukan di BBSU, itu soal saya kan tidak mewakili resmi sebagai organisasi. Tapi saya paham bahwa organisasi NU ini adalah lahir di tengah-tengah masyarakat, apalagi lahir di sebuah perjuangan kemerdekaan negara ini. Tentu NU sangat paham dan sangat prihatin terhadap ini, gitu kan. Oleh karenanya keprihatinan ini harus disikapi bersama. Makanya saya setuju, jangan rakyatnya yang di bawah ini yang dikorbankan, yang di atas yang dibiarkan. Artinya kenapa? Kalau subsidi BBM itu yang dapat memang rakyat di bawah, yang kaya-kaya mah nggak ngaruh, berapa sih naiknya BBM tetap. Nah, iya, kekayaan dan harta pemerintah yang di atas sudah menikmati fasilitas. Mereka harus ikut prihatin, gaji diturunkan, fasilitas diturunkan, harus begitu. Jadi kalau kita menghadapi sebuah problem, maka itu harus dihadapi bersama-sama, tidak hanya dihadapi oleh masyarakat seluruh dari yang ada di bawah. Ya, DPR harus siaplah mengorbankan berapa persentasinya kan begitu, atau ini yang menjadi miris pada saat BBM naik, subsidi dikurangi, ada sekelompok-kelompok pengusaha, bukan sekelompok orang lah ya, pengusaha sekelompok orang, baik itu di pemerintahan atau DPR, justru lagi berjuang untuk menaikkan fasilitas atau menikmati hal-hal itu. Ini kesedihan bersama, bahwa ini problem ini yang menimpa tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Bahkan kalau kita dibaca di media online, bahkan Amerika dan Inggris sedang menghadapi resesi dan inflasi yang sangat tinggi. Mereka banyak yang tidak bisa membeli energi, ya kan? BBM itu pernah harga tinggi. Ini masalah yang serius yang kita hadapi. Nah, pemerintah harus menyiapkan cara itu. Akankah terjadi mobil listrik atau kendaraan listrik supaya sebagai pengganti langkah BBM nanti? Saya mendorong dan saya setuju kalau pemerintah bahkan kendaraan operasional ini mungkin bisa diusul. Kendaraan pemerintah atau operasional harus paling tidak 50% itu sudah beralih fungsi kepada listrik. Ya. Nah, pemerintah harus mendorong untuk diadakan kendaraan-kendaraan listrik murah
Jangan solusinya bikin kendaraan listrik, tapi kendaraan listriknya mahal, ya percuma, yang beli ya mereka-mereka. Bukan solusi. Itu bukan solusi. Kenapa? Saya yakin Indonesia itu mampu dan bisa, karena kekayaan nikel 50% cadangan nikel di dunia itu ada di Indonesia. Komponen 70% di dalam baterai listrik itu adalah nikel. Nah, inilah Indonesia, jangan nanti ini mau lagi diekspor nikel, ya jangan. Mikir aja di Indonesia, bikin produksi. Oke Gus, kira-kira siapa Indonesia dalam peralihan teknologi dari mobil menggunakan BBM ke mobil listrik itu kira-kira kapan Gus? Kira-kira Indonesia bisa peralihan teknologi menggunakan mobil listrik, kendaraan listrik, sehingga bisa tidak takut atau tidak khawatir dengan kelangkaan BBM. Ya, pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan infrastruktur. Jadi stasiun BBM harus beralih fungsi, atau paling tidak di situ ada stasiun listrik, ya kan, itu harus dipikirkan. Baru kalau itu ada, pemerintah harus wajib menyediakan fasilitas itu. Harus komponen itu harus disiapkan. Jangan rakyat dan ini dipaksa untuk listrik. Tidak ada penunjang. Dan ini momentum buat pemerintah untuk segera beralih kepada listrik, dan saya yakin Indonesia akan mampu. Nah, sehingga suatu saat ada gejolak BBM dunia naik, ya kan? Itu Indonesia tidak perlu kaget. Dan saya yakin Indonesia yang paling siap untuk selamat dari krisis energi global. Ya, kenapa? Indonesia punya cadangan 50% nikel dunia. Apa artinya itu? Indonesia paling siap untuk bisa menjadikan negara yang menggunakan listrik sebagai sarana transportasi. Jadi produksi massal mobil sudah siap harus itu. Harus, mereka harus punya visi ke sana. Apalagi dan NU mendorong itu. Siap. Apalagi yang buat anak dalam negeri. Itu benar-benar. Pada saat itu pertanyaan lagi, lantas posisi Indonesia dan anak bangsa itu ada di mana? Jangan lagi-lagi kita sudah punya nikel cadangan terbesar, baterai yang bikin orang-orang lain lagi, gitu kan? Silakan investasi di Indonesia, tapi utamakan rakyat Indonesia sendiri. Untuk apa? Membuat baterai. Jangan negara-negara lain yang kita bahan mentah dikirim keluar, kita beli akhirnya. Ya sama kayak gini, kita beli baju itu yang made in Indonesia juga, padahal itu baju impor kan begitu. Ini juga listrik dengan harga yang tinggi. Jangan terjadi. Ya, nah, itulah maksud saya, mahasiswa dan komponen lain itu yang harus dikawal juga. Gitu, kan? Ini momentum. Artinya apa? Pada saat kita bersuara, ada juga solusi-solusi cerdas seperti pertanyaan-pertanyaan host tadi. Saya pikir itu pertanyaan-pertanyaan cerdas, dan Indonesia insya Allah ke depan yakin. Baik. Intinya NU selalu bersama masyarakat. NU tidak pernah menghindar dari suara mahasiswa, selalu menerima gagasan atau suara dari mahasiswa. Dan NU bukan hanya pro terhadap kenaikan BBM, tapi melihat dari sisi yang lain, sehingga ini bisa dipahami semua ya Gus. Ya. Tidak menjadi satu sisi saya memahami, walaupun saya tidak bersama-sama. Saya memahami satu sisi, tapi satu sisi pemerintah juga harus membuat perencanaan penyelesaian solusi jangka panjang terhadap ini. Karena ini akan terjadi lagi. Ini dampak global, energi global ini nggak tahu kapan ujungnya. Ini hanya dua negara loh, gara-gara Rusia dan Ukraina. Apalagi negara-negara lain ikut-ikutan ikut-ikutan perang. Cina, Amerika dalam Laut Cina Selatan. Nanti itu dampaknya. Taiwan. Agresi Cina ke Taiwan belum. Sementara kehidupan kita ini 80% yang tergantung terhadap BBM. Kalau kita disiapkan, berbahaya. Saya yakin juga NU selalu siap menghadapi kemajuan. Artinya saya kan tadi itu menyebutkan solusi-solusi, artinya dorongan-dorongan. Salah satunya
Agar gimana inflasi tidak naik, pemerintah negara ini harus menyiapkan ketahanan pangan. Ini bahaya. Kalau kita tidak punya ketahanan pangan, misalkan tadi, ini untung hanya BBM-nya loh yang naik ini. Bagaimana kalau BBM ini dibarengi dengan kebutuhan pokok lainnya? BBM naik, telur naik, bawang merah naik. Untung ini nggak barengan dengan Idul Fitri puasa. Betapa rakyat itu menderita. Bukankah ini termasuk dampak terus? Iya. BBM naik, harga telur naik. Justru itu. Tapi ada kebutuhan pokok naik tidak saat BBM naik. Di bulan puasa pun juga naik. Nah, makanya maksudnya jangan sampai double inflasi gitu. BBM-nya naik, kebutuhan lain naik. Itu artinya orang jatuh ketiban tangga gitu loh. Ya kan? Itu bisa dibayangkan gitu. Ibu rumah tangga itu akan bergerak. Ini baru BBM-nya, kalau kebutuhan pokoknya. Nah, oleh karenanya pemerintah negara ini harus menyiapkan ketahanan pangan. Ya kan? Pada saat satu sisi BBM naik, selama kebutuhan pokok ini masih stabil, orang masih bisa makan, kebutuhan perut ini kan kebutuhan transportasi, belum kebutuhan perut. Jangan kalau sampai kebutuhan perut ini terganggu. Ini kita perlu kita selesai dan kita pemerintah harus menyiapkan. Kita paham kalau ini bisa dilaksanakan bersama-sama, mulai dari pemerintah yang paling bawah sampai atas. Artinya apa? Pemerintah daerah mulai di desa itu juga harus mengajak masyarakatnya itu bisa tahan dengan pangan. Di desa itu galakkan saja menanam sayur mayur, menggalakkan pekarangan-pekarangan ini, yang singkong, yang apa dan segala macam, supaya rakyatnya tahan pangan. Kalau tahan pangannya bisa diatasi, insya Allah problem-problem yang ada itu tidak terlalu berdampak. Ya kan? Selama misalkan meski BBM BBM naik, gitu ya, tapi rakyat di bawah itu masih beras punya, cabai punya, tomat punya, singkong punya, apa lagi? Ubi, ya pokoknya kebutuhan pokok itu masih ada, masih. Kalau tidak, untuk pengembangan desa, kalau saya lihat pemerintah katanya sudah menggalakkan program dari dana desa, Gus. Iya. Dan dana desa itu katanya dialih fungsikan untuk meningkatkan perekonomian desa. Iya. Setuju. Akankah itu benar, Gus? Dan ya, sangat setuju. Sangat setuju. Makanya saya minta ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita lihat negara-negara lain itu kenapa goyah, kenapa inflasinya sampai 8, 9, 10% itu ya kan, nggak terkendali. Beda dengan Indonesia, ini BBM-nya naik, tapi inflasi terkendali karena ketahanan pangannya masih ada. Kalau di negara lain mereka nggak punya ketahanan pangannya, ya kan, berasnya nggak ada atau yang ini. Berarti dana desa harus tetap berjalan, ya, bisa jalan. Jadi ketahanan bangsa ini harus dimulai dengan ketahanan desa. Karena Desa menjadi lumbungnya, ya, lumbungnya pangan. Karena setahu saya, Gus, ini kan dana desa ini kan dialokasikan berapa persen dari dana Kementerian Desa dan daerah tertinggal. Yang dikhawatirkan adalah pergantian pemerintah, kebijakan dana desa ini hilang. Nah, itu yang mungkin akan menyulitkan nanti desa untuk menciptakan wirausaha. Seperti dana desa dialokasikan untuk membangun jalan sebagai sarana transportasi perekonomian. Nah, apalagi ini masuk tahun politik. Ya. Saya pikir ya itu yang perlu dikawal. Pemerintah, ini catatan saya ya, pemerintah boleh berganti, setiap periode boleh ada pemilihan dan ganti presiden. Tapi namanya pembangunan itu harus berkelanjutan. Kita harus punya visi jangka panjang. Visi ini tidak boleh berubah hanya gara-gara pemimpinnya. Pemimpinnya ganti, kebijakan hilang. Tol belum selesai, gara-gara udah disetor. Banyak pembangunan nanti merah sama ini nggak boleh. Ya. Saya pikir ini diskusi ini akan panjang dan menarik ya, mungkin di kedepannya kita cari tema-tema lagi.
Oke, terima kasih nih apa namanya sudah punya gagasan berbincang seperti ini. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Saifuddin atas waktu dan kehadirannya. Jadi kesimpulan dari pembicaraan ini, NU selalu tetap berada di tengah-tengah masyarakat. NU selalu tetap mendengar suara mahasiswa, suara pemuda, semua kalangan masyarakat, bahwa NU tidak diam, tapi NU tetap merespon apapun yang terjadi di negara ini, karena negara Indonesia merdeka itu pasti ada support dari Nahdlatul Ulama, para kiai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di acara bicara tentang wawasan kali ini. Terima kasih Gus Saifuddin atas waktunya. Saya dengan host Heri Karyanto. Demikian podcast kali ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.